pastikan orang yang ilmu pengetahuannya sangat luas sekali. Jadi belum mungkin wali goblok, langkah wali goblok, wali pinter no. Masa kakak selalu goblok, pelangap, pelongoyong dong. Cerdas wongnya, terengginas, cerdas, cekatan. Wal haqaiqu ladhi masyhurah. Dan dia juga punya alat bukti, punya kekokohan, punya kebenaran yang masyhurah, yang banyak dikenal orang, kehebatannya. Hatta idza a'tala ibarah, sampai ketika dia itu menyampaikan pendapat, mengemukakan pandangan, kana zalika kal izni minallahi fil kalam. Dia dalam hal itu seperti mendapatkan izin dari Allah dalam berbicara. Ketika berbicara hebat, ya. Ya itu Pak, karena ketika itu dia mendapat izin dari Allah. Semua itu dengan izin Allah. Kalau Allah tidak kasih izin, makanya saya seringkali ketika makan ceramah memegang dulu rapat, terus mulai rintik-rintik. Sekarang acara yang keempat adalah acara yang dinantikan kata MC tuh. Adalah Mau'idhah Hasanah dari Buya Syakur Yasin. Waktu dan tempat kami persilakan. Ceger, guru menang tes saat. Apa yang saya minta? Ya Allah, izinkanlah aku untuk menyampaikan kebenaran. Tolong aja udah dingin kok. Kita ngomong bener gini. Iya. Ya seperti kang pragat bagi temudun biar udah deh. Itu berulang kali semacam itu. Maka pertama kali minta izin dulu. Biiznillah. Jadi bismillahi tawakkaltu Allah, atas nama Allah itu sama dengan meminta izin atas namamu, kan gitu. Minta izin, izinkanlah biiznillah. Semua itu tidak bakal terjadi kecuali dengan seizin Allah. Sampai sihir pun gak akan mempan kalau tidak mendapat izin dari Allah. Perkenan dari Allah itu penting. Nah, dalam bahasa kita, dalam bahasa birokrasi di zamannya Pak Harto kan restu. Ujung-ujungnya mah minta restu. Seorang menteri datang menghadap, ada apa kamu? Saya minta restu. Gitu. Besok saya akan buka acara ini. Ya udah silakan. Dan seperti itu. Ya bakal Pak Harto restu kan metode duit ya. Iya kan? Nah Allah juga kalau restu akan diberi segala macam fasilitas. Ya bukan tidak mesti fasilitas materi saja ya. Tapi fasilitas-fasilitas yang tidak kelihatan mata. Didukung oleh berbagai kebetulan itu. Jadi tidak setiap sesuatu yang gagal itu adalah kegagalan. Paham boleh? Tapi justru disitulah Allah memberi intervensi dari Allah supaya Anda mendapatkan sukses yang lebih besar. Iya. Jadi kalau kita sudah paham begitu, maka dalam hidup kita ini tidak akan pernah ada kekecewaan. Kita tidak akan pernah merasa takut dan kita tidak akan pernah merasa kecewa. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enak kabeh iki jadinya kan. Di penghujungnya, wa qala sami'tu Abul Abbas yaqul kalamul ma'dzun lahu yakhruju wa alihi kiswatun wa talawa. Abul Abbas mengatakan, saya mendengar Abul Abbas berkata, kalamul ma'dzuni lahu, omongannya orang yang telah mendapat izin, al ma'dzuni kang den izinaken lahu kadue al, yakhruju metu omongane, wa alihi kiswatun wa talawa. Di atas pembicaraan itu terkemas baik, ada bungkusnya dan juga manis dipandangnya ada begitu. Artinya kalimatnya memukau dan kalimatnya sangat berkenan. Wa kalamul ladzi lam yu'zan lahu, dan omongan orang yang belum mendapat izin, yakhruju maksufal anwar, keluar tapi cahayanya redup. Hatta innar rajulaini la yatakallamani bil haqiqatil wahidah, sehingga kalaupun ada dua orang yang berbicara bil haqiqatil wahidah, tentang satu materi yang sama, satu hakikat yang sama, fatuqbila min ahadihima wa turaddu 'alal akhar, yang satu omongannya diterima dan yang lain omongannya enggak diterima, padahal ngomongnya sama.
akseptabilitasnya yang berbeda. Al-qabiliyatu wal qabiliyatu huwal syai'un akhar. Akseptabilitas, artinya al-qubuliyah, sangat berkenan. Dua hal yang sama, cerdasnya sama, baiknya sama, ngomongnya sama, materinya sama, tapi yang satu berkenan, yang satu tidak berkenan. Atau kadang-kadang yang satu ngomongnya lebih hebat tapi tidak berkenan, tapi yang satu ngomongnya sangat sederhana tapi itu yang berkenan. Nah, salah satu hal yang menyebabkan kita kadang-kadang terbalik-balik, tidak mau mendengarkan suatu kebenaran, ya, omong semuanya bener masih diterima baik. Kadang-kadang persoalannya adalah dari diri kita sendiri, yaitu lebih mengutamakan kepada orang yang berbicaranya, bukan apa yang dibicarakan. Begitu si ngomong kiai langsung diandel, begitu si ngomong tukang beca, ya kata gak bisa apa. Padahal secara hakikat yang diomongkan tukang beca ini yang benar, iya kan? Kadang-kadang ngulati mutiara kah, beli ketemu soalnya. Iya, soalnya mencarinya selalu dengan prediksi di tempat-tempat yang hebat, di dalam kotak yang berlapis biru, dalam lemari kaca, ya kan gitu. Padahal mah ning jero telepon kebo kana berlian padahal mangono. Ya aja telepon kebo, ana berlian beli ngantel ya wis. Ini kita lihat dari sisi bukan yang berbicara tapi sang pendengar, audiens, ya, kondisi audiens yang berbeda-beda. Ini kita bahas dari dua sisi. Ini dari sisi yang bicaranya saja kan gitu. Orang yang mendapat izin untuk bicara dan ada yang tidak mendapat izin untuk bicara. Ketika yang mendapat izin bicara pun standar audiens yang normal, tetapi ada audiens yang abnormal, yaitu yang berkondisi yang berbeda-beda, di mana audiens yang biasa terbius atau terbiasa dalam mendengarkan ceramah-ceramah yang penuh dengan kelakar dan humor, ya kan gitu, tidak akan tertarik ketika mubalik itu bicaranya serius. Iya terbeli. Karena audiens itu terbiasa dengan mendengarkan ceramah-ceramah yang selalu berputar balik masalah tentang menghitung pahala. Ketika ada seorang bicara tanpa menyebut pahala, tidak tertarik. Ya kan begitu. Mungkin ada audiens yang selalu cenderung kepada penampilan sebagai standar awal. Ketika itu datang pakai pakaian yang jelek, ya, baju pendek, bilang kok topong-topong acan, durung-durung acan, das bukan nganter lagi. Iya. Tetapi ketika ndasnya pakai disorbanin 3 meter ubad, ya kan, dengan pakai jubah bari deheme sejen, waduh, langsung kagum. Seolah-olah padahal apa yang dia sampaikan nggak ada apa-apanya, padahal hanya kata orang,